Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasli dari program studi keperawatan semester 2 kelas B Universitas Pekalongan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan stunting. Sebelum itu, saya ingin tanya dulu, kira-kira kabar Bapak Ibu di rumah dan keluarganya apakah sehat? Semoga kita diberi kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan tubuh kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian, pasti Bapak dan Ibu sering sekali mendengar yang namanya stunting. Kira-kira, apa sih itu stunting? Jadi, menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami oleh anak akibat gizi buruk, infeksi berkepanjangan, dan kebersihan lingkungan. Jadi, stunting ini banyak dikeluhkan kepada anak-anak karena pada masa ini anak-anak diperlukan gizi atau nutrisi yang baik untuk tubuhnya karena sedang dalam masa perkembangan. Kemudian, kira-kira apa sih penyebab stunting? Jadi, penyebab stunting itu karena tidak tercukupnya kebutuhan gizi yang diperlukan oleh anak sejak ia dalam kandungan, kemudian anak itu lahir dan sampai umurnya 2 tahun. Jadi, stunting ini kebanyakan disebabkan oleh gizinya yang buruk. Jadi, orang tua perlu memberikan gizi yang baik kepada anaknya, terutama pada masa awal-awal tumbuh kembangnya, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun, sehingga stunting dapat dicegah. Kemudian, apa sih ciri-ciri anak yang terkena stunting? Yang pertama, ciri-cirinya ada berat badan yang turun. Kenapa berat badannya bisa turun? Karena kebutuhan gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh anak tersebut tidak dipenuhi dengan baik, sehingga anak tersebut memiliki berat badan yang lebih rendah dari anak-anak seusianya. Seperti itu. Kemudian, perkembangan tumbuh terhambat. Misalnya nih, pada anak perempuan yang akan mengalami menarse ketika dia terkena stunting. Menarse itu adalah datang bulan pertama yang dialami oleh anak perempuan. Jadi jika anak kita terkena stunting, khususnya anak perempuan kita, akan mengalami menarse atau telat menarse seperti itu. Kemudian anak yang terkena stunting itu akan lebih mudah terkena penyakit. Karena apa? Gizinya tadi tidak terpenuhi dengan baik, sehingga organ-organ dan sistem kekebalan tubuh yang sedang dibangun oleh anak itu ketika masa pertumbuhan dan perkembangan tidak berkembang atau tumbuh secara baik, sehingga anak-anak tersebut lebih mudah terserang penyakit. Kemudian anak-anak yang terkena stunting ini juga akan menjadi lebih lemah dan lemas. Kenapa? Karena tadi gizinya juga tidak terpenuhi, sehingga anak-anak yang seharusnya senang, semangat, periang, aktif, lari sana lari sini menjadi lemah dan lesu, atau berbeda dari anak-anak yang seusianya yang harusnya senang bermain, terus suka lari-larian, tapi malah anak ini menjadi lebih lemah dan lesu seperti itu. Kemudian, apa aja sih dampak-dampak stunting? Jadi, dampak stunting itu ada dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dari stunting ini yaitu terganggunya perkembangan otak dan juga membuat kecerdasan anak tersebut menjadi terganggu. Dengan tidak terpenuhinya gizi yang diberikan orang tua kepada anaknya ketika masa pertumbuhan dari 0 sampai 2 tahun, maka perkembangan otak dari anak tersebut akan terganggu karena otak pun berkembang membutuhkan
gizi atau nutrisi. Sehingga jika otaknya sudah terganggu, maka kecerdasannya pun terganggu, maka anak itu akan tertinggal dari anak-anak yang seusianya seperti itu. Kemudian adanya gangguan pertumbuhan fisik. Anak yang terkena stunting, pertumbuhan fisiknya akan berbeda dari anak yang sehat atau normal. Seperti anak yang terkena stunting, berat badannya tadi menurun, yang seharusnya segini malah lebih rendah dari teman-teman seusianya. Kemudian yang sering terjadi, anak-anak yang terkena stunting itu tumbuh tingginya itu lebih rendah dari anak-anak yang seusianya seperti itu. Kemudian ada dampaknya yang lain, yaitu gangguan metabolisme tubuh, yaitu dengan kurangnya gizi maka akan mempengaruhi metabolisme tubuh, sehingga anak-anak tadi sering terkena penyakit, mudah sakit, dan itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kita seperti itu. Kemudian ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang yang pertama ada menurunkan kemampuan kognitif. Itu tadi terganggunya perkembangan otak, kemudian kecerdasannya menjadi terganggu, lama-kelamaan akan menurunkan kemampuan kognitif dari anak tersebut, sehingga anak tersebut di sekolahan itu menjadi tidak pintar dan juga tidak berprestasi seperti itu, sehingga ini akan menjadi beban orang tua. Bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan gizi dari anak tersebut sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga kemampuan kognitifnya menjadi lebih baik. Kemudian menurunkan kekebalan tubuh. Dampak stuntingnya ini sesuai dengan dampak pendeknya tadi, yaitu gangguan metabolisme tubuh. Jika metabolisme tubuh kita terganggu, maka otomatis kekebalan tubuh kita juga menjadi rendah, sehingga anak-anak tadi gampang terkena penyakit. Dan dampak jangka panjang dari stunting, anak-anak dapat terkena penyakit seperti diabetes, obesitas, maupun jantung, dan masih banyak penyakit lainnya. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah stunting? Ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu yang ada di rumah dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu pada anak-anaknya. Yang pertama, kita bisa memenuhi kebutuhan gizi anak sejak dalam kandungan atau hamil. Dengan terpenuhnya gizi anak ketika di dalam kandungan, maka proses pembentukan dari organ-organ anak tersebut saat di kandungan akan berjalan dengan baik, sehingga anak-anak tidak akan terkena kekurangan gizi saat di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, ada pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Tentu saja kita tahu bayi ini makanan pokoknya adalah ASI. Bayi saat umur 0-6 bulan belum bisa mencerna makanan yang lain seperti nasi maupun daging-dagingan maupun sayur-sayuran, karena sistem pencernaannya belum tumbuh dengan baik, sehingga makanan satu-satunya atau utama yang diperlukan oleh bayi adalah ASI eksklusif, yaitu ASI yang diberikan oleh ibu kepada anaknya secara langsung. Dengan adanya ASI ini, maka kebutuhan dari bayi bisa terpenuhi dengan baik, karena ASI sudah mengandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh bayi selama masa pertumbuhannya. Kemudian kita bisa juga mendampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Itu. Terus pencegahan yang lain, kita bisa memantau tumbuh kembang anak kita dari masa kecil. Ya, dengan memantau pertumbuhan mereka, kita bisa tahu apakah anak kita ini terkena penyakit stunting atau tidak. Sebelum kita terlambat dalam mengetahui stunting, kita bisa memantaunya, sehingga jika ada tanda-tanda terkena stunting dalam masa pertumbuhan anak, kita bisa mencegahnya atau bisa menanganinya secara cepat sebelum hal tersebut mengganggu organ-organ atau kognitif anak ataupun pertumbuhan anak
yang sedang pada masa atau usia pertumbuhan. Kemudian kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, tentunya anak-anak akan menjadi lebih tenang, lebih bersemangat, dan merasa bahwa lingkungannya aman dan sehat. Jika lingkungan sehat, maka anak akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit karena lingkungannya bersih dan jauh dari hal-hal yang mengancam kesehatan anak. Seperti itu. Jadi, stunting ini dapat dicegah dengan memberikan gizi yang baik sejak hamil, kemudian saat lahir sehingga umurnya menjadi 2 tahun. Kemudian ada pemberian ASI eksklusif, kemudian ada dampingi ASI eksklusif dengan MPASI, dan juga orang tua memantau tumbuh kembang dari anaknya dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungan dari anak tersebut. Jadi, orang tua memiliki peran penting dalam pencegahan stunting, sehingga para orang tua harus bisa memberikan pencegahan atau perlindungan kepada anaknya sehingga tidak terkena stunting. Itu. Jadi, anak merupakan harta yang diberikan oleh Tuhan yang paling berharga dan yang harus kita jaga sehingga anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan kemudian bisa menjadi penerus kita dan berguna bagi bangsa dan negara. Sehingga peran orang tua dibutuhkan dalam hal pencegahan stunting. Seperti itu. Cukup sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang setelah menonton video saya. Jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa membeli rambutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.